Kawasan Setu Babakan akan diperluas. Pahlawan bagi kaum papa. Memanfaatkan lahan minim dengan hidroponik. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda menghadirkan beragam informasi terkini yang menarik dan inspiratif. Ya tidak hanya itu, hari ini kami akan membahas tentang sebuah yayasan sosial yang menjadi sahabat bagi kaum prasejahtera dalam segmen Bincang. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, kini dengan semangat penyetaraan gender, para perempuan ingin mendapatkan kesejahteraan hak baik secara pribadi maupun konstitusi. Seiring berjalannya waktu, perempuan berpikir gender itu bukan hanya bermakna identitas atau struktur sosial saja, melainkan lebih dari itu. Ya, hal tersebut yang membuat perempuan sekarang tidak lagi ingin dibedakan dengan laki-laki dalam dunia profesi maupun lainnya. Seperti peran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di Republik Indonesia. Berikut liputan selengkapnya. Peran perempuan tidak hanya sebatas pada urusan domestik rumah tangga. Namun kini seiring dengan perkembangan zaman, peran perempuan pun sudah mulai merambah ke berbagai bidang, termasuk ke dalam dunia politik. Dalam sebuah diskusi yang membahas mengenai peran perempuan dalam lembaga penyelenggaraan pemilu, disebutkan bahwa keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu masih rendah. Padahal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu mengamanatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu. Sedangkan saat ini, hanya ada 1 orang perempuan yang menjadi komisioner di Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu periode 2012 sampai 2017. Masih belum idealnya peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, dikarenakan perempuan masih cenderung dihadapkan pada sejumlah pertimbangan yang lebih rumit terkait karirnya di ranah publik. Perempuan dituntut untuk berada di ranah domestik dengan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Padahal dari segi kualitas dan motivasi, perempuan tidak kalah dari laki-laki. Penting sekali bagi perempuan untuk ada di lembaga penyelenggara pemilu demi keadilan dalam demokrasi. Kalau perempuan itu adalah setengah dari populasi dari masyarakat kita, perwakilannya di dalam lembaga-lembaga politik harus juga mencerminkan proporsi tersebut gitu. Kalau di masyarakat ada 50%, di lembaga politik harus 50% juga. Karena mereka harus ikut terlibat di dalam pembuatan keputusan di lembaga-lembaga politik. Yang akan menghasilkan kebaikan bukan hanya bagi perempuan, tapi bagi laki-laki juga, begitu. Diskusi yang diadakan beberapa waktu lalu dimaksudkan agar peraturan yang ada lebih aksesibel bagi pendaftar perempuan, serta memuluskan langkah peserta memenuhi target 30% peran perempuan sebagai penyelenggara pemilu, sebagai salah satu upaya perwujudan pemilu yang demokratis. Saya rasa Puskapol harus bersikap objektif ya dalam menyajikan data-data. Ya, nggak hanya untuk perempuan saja, untuk laki-laki. Tetapi saya rasa perempuan ini memang memerlukan perhatian khusus. Dan objektivitas itu tentunya juga harus bisa mendukung pemberian perhatian khusus kepada perempuan. Menurut saya itu. Menurut saya Puskapol bisa lah. Sutrijaya, Gracia Adrian, The ITV. Ya pemirsa, untuk memperluas dan menambah keindahan kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemerintah DKI Jakarta melakukan pengadaan lahan sesuai zonasi. Ya, ditargetkan proses pembebasan lahan dari pengadaan lahan ini akan segera rampung pada tahun 2016 ini. Dan berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pengadaan lahan untuk memperluas kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di kawasan seluas 289 hektar ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa zona. Untuk lahan zona A seluas 3,2 hektar akan dijadikan sebagai sarana dan prasarana budaya Betawi seperti panggung pertunjukan, museum, dan kantor pengelola.
Proses pengadaan lahan di zona A ini hampir selesai dan tersisa 31 meter persegi yang belum dibebaskan. Untuk zona B akan difungsikan sebagai pusat kuliner khas Betawi dengan luas 0,37 hektar dan zona embrio dengan lahan seluas 0,256 hektar akan dibangun panggung pertunjukan kecil, rumah adat Betawi, sekaligus akses alternatif menuju danau. Sedangkan zona C yang merupakan pulau kecil di tengah danau Setu Babakan dengan luas 2,8 hektar ini nantinya akan dibangun resort dan rumah replika asli Betawi seperti Betawi Pesisir, Tengah, dan Pinggir. Saat ini proses klarifikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD teknis lainnya seperti Dinas Tata Air, Dinas Pertamanan, dan instansi terkait lainnya dilakukan untuk memastikan lahan yang akan dibebaskan tidak bermasalah. Tak hanya memperluas lahan perkampungan budaya Betawi, pihak pemerintah dan pengelola akan memberikan pelatihan kepada warga sekitar untuk menarik wisatawan untuk datang dan melihat kebudayaan Betawi. Selain itu, nantinya di kawasan ini akan ditanami pepohonan khas Betawi dan menjadi salah satu daerah resapan di ibu kota Jakarta. Ya, kan di ibu kota ini asli Betawi kan sudah tidak dilihat lagi di 5 wilayah kota ya, kecuali Setu Babakan. Makanya untuk pelestarian budaya satu-satu destinasi ya di Setu Babakan ini. Jadi masyarakat kepengen tahu bagaimana sih bentuk rumah Betawi tempo dulu, Betawi aslinya gitu. Ada rumah kebaya dan lain-lain sebagainya. Kemudian seni-seninya apa sih yang ditampilkan seni, misalnya gambang kromong, tari-tarian, lenong. Kemudian kulinernya apa yang belum, kayak kemarin kan dengan komunitas masyarakat ada masakan-masakan Betawi yang sudah jarang diminati oleh masyarakat itu, seperti sayur besan, sayur lodeh, kemudian lain-lainnya gitu. Lydia Agustin, Alif Ramadan, DAI TV. Ya pemirsa, Jakarta ternyata memiliki batik khas yang dinamakan batik Betawi dan tidak kalah pesonanya dengan batik-batik dari provinsi lainnya. Dan untuk mengenalkan serta menghidupkan kembali batik Betawi, di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan terdapat rumah produksi batik Betawi. Nah, kira-kira seperti apa ya motif dari batik Betawi ini? Berikut liputannya. Inilah keseruan para pemuda yang sedang membatik di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Batik yang mereka buat adalah batik Betawi. Batik ini mulai berkembang sejak abad ke-19 di Batavia yang kini kita kenal sebagai Jakarta. Jika dilihat secara kasat mata, batik Betawi memiliki corak dan warna yang khas yang selalu menggunakan warna-warna cerah seperti hijau, kuning, oranye, dan merah. Untuk motifnya, batik Betawi biasanya menggunakan gambar ondel-ondel, sebuah boneka yang dulunya digunakan masyarakat Betawi untuk menolak bala. Selain itu, ada pula motif nusa kelapa atau pohon kelapa, motif sungai Ciliwung, dan motif pucuk rebung atau pucuk batang bambu. Namun, dalam perkembangannya, batik Betawi terus menghasilkan motif-motif baru yang menceritakan tempat, kebudayaan, dan kehidupan orang Betawi. Seperti motif Monas, motif pengantin Betawi, motif si pitung, dan lain sebagainya. Serupa dengan batik lainnya, batik Betawi juga memiliki dua jenis batik, yaitu batik tulis dan batik cap. Untuk membuat 1 hingga 2 meter kain batik tulis diperlukan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu. Sedangkan untuk membuat batik cap, waktu yang diperlukan lebih singkat, yakni sekitar 1 minggu. Di sini, masing-masing orang memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang sedang menggambar pola, mencanting, membuat alat cap batik, membuat batik cap, dan ada pula yang bertugas mewarnai kain batik dan menjemurnya. Batik Betawi Setu Babakan ini dijual di Galeri Setu Babakan dan di beberapa gerai di pusat perbelanjaan di Jakarta dengan kisaran harga 200.000 hingga jutaan rupiah. Lebih ke motif ya. Di sini ada motif yang kayak ondel-ondel, Monas gitu, dan warnanya juga ngejreng-ngejreng.
ada warna merah, kuning, dan hijau yang eye-catching gitu. Keberadaan batik Betawi di perkampungan budaya Betawi disambut baik oleh para pengunjungnya. Selain itu, hal ini juga dinilai dapat menghidupkan dan mengenalkan kembali batik Betawi ke masyarakat. Betawi ya, saya setuju banget, bagus benar gitu Mbak, untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Jadi kita yang cucu-cucu kita yang belum tahu rumah Betawi apa, saya rasa bagus ya untuk pelajaran untuk anak cucu kita. Lydia Agustin, Alif Ramadan, Dai TV. Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Mengemis kadang menjadi solusi bagi kaum lansia atau penyandang disabilitas untuk bertahan hidup. Namun masih banyak juga yang pantang meminta-minta dan berjuang dengan berdagang atau pekerjaan lainnya. Hal tersebut yang menginspirasi komunitas Ketimbang Ngemis Jakarta untuk mengangkat profil sosok inspiratif tersebut serta menggalang dana untuk didonasikan. Berikut liputannya. Berawal dari seorang pemuda asal Yogyakarta bernama Rizky yang mengunggah foto lansia dan penyandang disabilitas yang memiliki semangat bekerja di akun media sosial pribadinya. Ternyata justru menjadi cikal bakal dari sebuah gerakan sosial yang lebih besar, yakni komunitas Ketimbang Ngemis. Mendapat respon positif dari netizen, komunitas Ketimbang Ngemis pun semakin besar dan kini tersebar hingga ke 54 kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Di ibu kota, komunitas ini terbentuk pada Juni 2015 dan kini memiliki 87 orang anggota. Menurut Dita, salah satu pendiri Ketimbang Ngemis Jakarta atau KNJ mengatakan jumlah tersebut terus bertambah karena setiap 6 bulan komunitas tersebut membuka perekrutan anggota baru. Yang pertama itu udah pasti yang umurnya dia 70 tahun ke atas ya, dan mereka itu yang memiliki jiwa tangguh lah ya untuk tetap berjualan, tidak mengemis, untuk menghidupi keluarganya. Dia tuh seperti mempunyai keterbatasan fisik, seperti tunanetra, seperti itu. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tersebut antara lain menyeleksi kiriman foto dan info lansia atau penyandang disabilitas yang masuk di akun Instagram KNJ oleh netizen. Selanjutnya, tim KNJ melakukan survei dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah sosok inspiratif tersebut untuk menentukan kebutuhan apa yang diperlukan. Setiap bulannya, KNJ memberikan donasi kepada 10 sosok penerima bantuan. Bantuan yang diberikan berupa uang, sembako, atau pakaian. Awalnya tuh saya lihat dari dari Instagram gitu. Jadi awalnya lagi main-main Instagram, lihat dia explore, ternyata ada KNJ sendiri gitu. Kenapa tertarik? Karena sebenarnya kalau dari awal kuliah, saya memang suka di kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah, dari KNJ sendiri ini ketika saya lihat di Instagramnya, itu ternyata punya kegiatan yang menurut saya itu bagus lah gitu. Tertarik ke KNJ awalnya saya ngeliat di Instagram Mas untuk Ketimbang Ngemis Jakarta. Terus kemudian saya ngeliat ini kasihan juga ya untuk udah tua tapi masih harus berdagang, masih harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya dengan cara tidak mengemis. Tak sekedar berbagi, anggota KNJ pun mendapat banyak pelajaran berharga dari semangat hidup dari sosok-sosok inspiratif yang menerima donasi. Kesan-kesan KNJ sebenarnya bagus ya Mas ya, untuk memotivasi diri sendiri juga untuk orang-orang yang di luar sana untuk tidak hidup bermalas-malasan, untuk harus kerja. Gegap Imam Pribadi, Budi Wirotomo, Dai TV. Ya pemirsa, memasuki usia senja, Hasanuddin menolak untuk berpangku tangan kepada keluarganya atau meminta-minta. Dengan sisa tenaga di masa tua, ia masih semangat bekerja untuk menghidupi dirinya. Bagaimana lansia berusia 72 tahun ini berjuang hidup? Selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Mengemis atau meminta-minta menjadi pilihan bagi sebagian orang untuk menghidupi diri. Mulai dari yang rentah hingga muda belia berlomba mengais rupiah dengan mengibah di tempat umum dan jalan raya. Tidak demikian dengan Hasanuddin atau akrab disapa Kakek Udin. Pria kelahiran 72 tahun silam di Banjar, Jawa Barat ini memilih untuk berjualan balon demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya karena sekarang udah lanjut, daripada diem, daripada kita istilah kasarnya itu meminta-minta, saya dagang apa adanya, walaupun hasilnya sedikit dapat bakal makan. Sudah 1,5 tahun kakek Udin tinggal di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di rumah Haji Turiman, kawan bermainnya semasa kecil.
Ia kembali berjumpa dengan Turiman setelah 30 tahun tak bersua. Sedangkan istri kakek Udin berada di kampung halaman. Dan seorang anaknya merantau juga di Sumedang sebagai pekerja bangunan. Saya ikut numpang dia karena dia tinggalnya nggak ngontrak. Kalau saya ngontrak kagak mampu gitulah. Dengan pinjaman modal sebesar Rp200.000 dari Haji Turiman itu pula, kakek Udin dapat memulai berdagang balon. Kegiatannya berdagang balon bukan tanpa kendala. Jika cuaca hujan, tak jarang ia tidak mendapatkan penghasilan. Oh iya, karena saya udah lanjut, tenaganya udah gak ada ya. Saya jualan yang saya mampu gitu, jualan balon karena balon itu enteng. Hal tersebut yang mendorong komunitas Ketimbang Ngemis Jakarta atau KNJ menjadikan kakek Udin sebagai salah satu sosok inspiratif. KNJ bahkan telah membantu pengobatan penyakit katarak yang dialami oleh kakek Udin. Salah satu mata kakek Udin telah dioperasi dan penglihatannya kini lebih baik. Namun tidak sampai di situ. Saat ini, komunitas Ketimbang Ngemis Jakarta masih berupaya untuk memberikan bantuan pengobatan untuk kakek Udin untuk memulihkan kedua matanya. Gegap Imam Pribadi, Budi Wirotomo, DAI TV. Sebuah yayasan berdiri untuk mendampingi dan memperjuangkan hidup masyarakat prasejahtera di Jakarta. Apa yang mereka perjuangkan? Kami akan membahasnya dalam segmen Bincang setelah yang berikut ini. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas sebuah yayasan sosial yang mengabdi untuk masyarakat atau kaum prasejahtera. Ini kita tahu bahwa di Jakarta ada Kartu Jakarta Pintar. Betul. Di Indonesia ada Kartu Indonesia Pintar. Yang menjadi pertanyaan adalah ternyata masih banyak kemudian, mungkin sebelum dua program ini muncul, banyak sekali anak-anak dari kaum prasejahtera yang mereka putus sekolah. Ini kalau kita melihat ternyata dari wajib belajar 12 tahun, ini 74%-nya gagal gara-gara masalah perekonomian. Karena kalau mengutip data dari UNICEF, ternyata di tahun 2015, per tahun 2015 kemarin ada 2,5 juta anak Indonesia yang kemudian putus sekolah. Lagi-lagi karena masalah ekonomi. 600.000 diantaranya SD dan 1,9 juta diantaranya dari kalangan SMP. Ini sangat menyedihkan sekali untuk generasi pendatang, generasi masa mendatang di Indonesia ya. Itu baru bicara masalah pendidikan saja ya, Matt. Banyak sekali masalah dari kaum prasejahtera yang timbul, dan memang meski menurut Undang-Undang Dasar pasal 34 bahwa masyarakat prasejahtera itu merupakan tanggungan negara, tapi kita sebagai warga negara juga mempunyai andil yang cukup besar dan memang sudah seharusnya juga ikut turun terjun langsung membantu pemberdayaan masyarakat di sekitar kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dalam segala lini kehidupannya. Berbicara tentang memberdayakan masyarakat di sekitar, ini ada sebuah yayasan sosial yang kemudian mengabdikan dirinya untuk kemudian membantu masyarakat yang ada di sekitar situ ya. Nah, ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Max Andrew selaku founder Yayasan Budaya Mandiri, dan juga Warsiti Hajar selaku Ketua Yayasan Budaya Mandiri. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Menjadi sahabat keluarga prasejahtera adalah misi Yayasan Budaya Mandiri. Yayasan ini menyediakan 3 wadah bantuan di bidang pendidikan, ekonomi, serta advokasi bagi 235 kepala keluarga di Kampung Sumur, Durensawit, Jakarta Timur. Melalui pendampingan yang diberikan di 5 wilayah rukun tetangga, Yayasan Budaya Mandiri mencoba mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam bidang pendidikan, yayasan ini berhasil menjangkau 75 anak dan membuat rumah belajar yang menyediakan program bimbingan belajar, perpustakaan, serta beasiswa pendidikan formal. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Yayasan Budaya Mandiri bekerja sama dengan Koperasi Sejahtera, memberikan bantuan finansial serta pelatihan kepada 40 ibu rumah tangga yang berasal dari keluarga prasejahtera. Sedangkan dalam bidang advokasi, Budaya Mandiri memberikan layanan advokasi gratis untuk pemenuhan hak anak serta perempuan, serta membantu masyarakat untuk bisa mengakses berbagai layanan publik, seperti pengurusan akta kelahiran, BPJS, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita patut apresiasi. Tidak banyak kemudian masyarakat atau warga Indonesia yang mereka peduli
terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Apalagi di kota besar seperti Jakarta yang kemudian hidupnya hedon dan juga individualis ya. Ini kita patut apresiasi sekali ya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai definisi masyarakat prasejahtera sendiri, bisa digolongkan sebagai sebetulnya masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, baik berupa sandang, pangan, papan, juga termasuk pendidikan dan kesehatan. Nah, lini inilah yang juga diakomodir oleh teman-teman dari Yayasan Budaya Mandiri nih, melalui pendidikan, ekonomi juga dan advokasi. Kabarnya mereka membentuk sebuah yayasan ini untuk membantu teman-teman prasejahtera. Oke, saya sudah tidak sabar untuk kemudian menyapa dua narasumber hebat kita hari ini. Kita langsung sapa. Ini ada Mas Max. Halo Mas Max, apa kabar? Halo, selamat datang di Halo Indonesia. Dan juga ada Bu Siti Hajar. Halo Ibu Siti, terima kasih sudah mau berbincang dengan Oke, kita ke Mas Max terlebih dahulu ya, selaku founder dari Yayasan Budaya Mandiri. Tidak banyak kemudian anak-anak muda seperti Mas Max di Indonesia yang mau mengabdikan dirinya ke masyarakat. Apa yang membuat akhirnya Mas Max turun ke masyarakat dan perjalanan panjangnya hingga terbentuk Yayasan Budaya Mandiri? Oke, kalau pada dasarnya sih awalnya waktu saya SMA tahun 2000, terus ada seorang anak jalanan yang lupa bawa krecekan dan sebagainya gitu. Terus dia lempar krecekannya. Terus saya ambil krecekannya, terus saya datengin orang tuanya. Terus saya tanya sama orang tuanya, kenapa sih kok kayak gitu banget dan sebagainya. Terus akhirnya dia bilang, dia butuh pendidikan dan sebagainya. Akhirnya saya mulai mengajar dan tahu tentang kehidupannya mereka. Terus berjalannya dengan waktu, semangat pelayanan saya makin timbul ketika ada orang-orang biasa ya. Saya pikir ya kayak Bu Siti Hajar. Dia cuma pembantu rumah tangga gitu kan. Dia bisa dibilang kaum prasejahtera, tapi dia punya juga jiwa untuk sosial gitu. Membantu orang dan sebagainya. Nah akhirnya kita mulailah bareng-bareng. Kita bareng-bareng nih, kita yuk bangun yuk. Itu masyarakat yuk, bagaimana kita perdaya mereka supaya mereka jadi mandiri. Nah, selain Bu Siti Hajar juga banyak sih orang ibu-ibu yang lain kayak Bu Hartini, kayak yang tadi kalau di video tadi ada yang ngurusin akte kelahiran. Itu luar biasa banget. Itu Bu Hartini cuma buruh perempuan yang dia tuh bantu akte kelahiran di tempatnya dulu, daerahnya tuh namanya Kampung Bulak. Itu semua anak nggak ada punya akte kelahiran. Tahun 2012 dia berhasil 120 akte kelahiran dia buat. Sampai sekarang dia masih terus bantu akte kelahiran. Dan itu terus bertambah sih. Gitu. Oke, memang dari warga untuk warga ya. Nah kalau kita ke Bu Siti, Bu sebetulnya saat ini kegiatannya ada apa aja sih di Yayasan Budaya Mandiri? Kan katanya ada pendidikan, kemudian ada advokasi dan ekonomi juga ya? Iya, kegiatan kita ya lebih utama ke belajar, bimbingan belajar, yaitu ke baca tulis dan berhitung mungkin ya? Juga ya untuk SD-nya juga ada bahasa Inggris, itu yang fokus. Tapi kegiatan juga kita merekrut orang tua mereka, ibu-ibu untuk mengembangkan atau mensejahterakan, jadi mau gabung ke koperasi, jadi mereka lebih maju, jadi membangun ekonomi. Di situ juga kita lebih berperan serta lewat koperasi itu tersebut ya tadi ya. Oke, Bu Siti dan Mas Max, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Dan memang salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Budaya Mandiri ini untuk mengangkat derajat keluarga prasejahtera, bentuknya tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Siti, yakni melalui Koperasi Sejahtera. Kita akan tanyakan lebih jauh mengenai Koperasi Sejahtera sesudah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda masih bersama kami di Sema Bincang Halo Indonesia. Tahun ini 2016, 255 juta jiwa ada di Indonesia. Tahun 2035 ada 300 lebih juta. Nah, menjadi pertanyaan, sudah siapkah kita untuk kemudian menghidupi keluarga kita ya? Kita kembali lagi ke Mas MX. Mas Max, ini kalau kita lihat tadi sebelum break kita berbicara masalah koperasi yang kemudian mendukung perekonomian warga. Bagaimana kemudian awal sehingga akhirnya terbentuk koperasi ini? Oke, kalau terbentuk awalnya Koperasi Sejahtera itu sebenarnya dari teman saya, Johnny Terua. Dia kumpulin teman-teman alumni anak ekonomi UI gitu kan, dia kumpulin dana dan sebagai patungan lah untuk masyarakat. Dan kita sebenarnya waktu itu yang Koperasi Sejahtera tuh mulainya di Teluk Naga. Nah mereka pembinaannya Teluk Naga, terus mereka mau bina lagi di Jakarta. Nah ke Jakarta mereka ketemu saya Yayasan Budaya Mandiri. Kebetulan saya waktu itu juga lagi bangun komunitas gitu kan. Ibu-ibunya saya lagi cari program. Dan saya kerjasama dengan Kak Joni gitu. Terus akhirnya kita bareng-bareng. Kalau kegiatannya Koperasi Sejahtera sendiri sebenarnya ada 3 sih yang paling penting. Yaitu adalah pemberian dana mikro usaha gitu. Ataupun yang nano
nano nih. Nano maksudnya gabungan ya? Ya nano tuh orang yang benar-benar nggak punya usaha, tapi kita mau dia memang mau berubah, mau nggak mau kan kita kasih gitu kan. Nah kita coba. Jadi yang nano itu kita kasih juga. Terus kedua adalah simpan pinjam, mereka bisa menabung. Jadi mereka bisa dibilang ketika mereka pembayaran dan sebagainya itu nabungnya tuh cukup tinggi gitu, karena ada uang anjungan yang bisa jadi uang tabungan. Nah terus selain itu adalah parenting skill. Parenting skill ini sebenarnya lebih pada penekanan bukan hanya bisnisnya, bagaimana kita ajarin soal bisnis, perencanaan, pembukaan keuangan dan sebagainya, tapi juga nanamin nilai-nilai karakter, bagaimana keluarganya ngajarin anaknya, ngedidik anaknya dan sebagainya, kayak gitu. Nah berarti sejauh ini untuk yang Koperasi Sejahtera itu bekerja sama dengan alumni dari mahasiswa sebuah universitas gitu ya? Kemudian yang program-program lainnya ada kerjasama dengan siapa aja nih, Mas? Baik, kalau sebenarnya saya tekan dulu, jadi Koperasi Sejahtera itu kerjasama dengan Yayasan Budaya Mandiri. Kenapa kita bilangnya kerjasama? Karena Koperasi Sejahtera itu terpisah dari yayasan. Kita pengen ini profesional, gitu. Ini namanya koperasi gitu loh. Ini bisnis entrepreneur, social entrepreneur. Jadi itu. Terus kalau misalnya kerjasama dalam bentuk yang lain, kita memang ada banyak kerjasama yang lain, baik dari segi pendidikan maupun yang posko advokasinya. Contohnya kalau posko advokasi kan kita memang akses pelayanan publik sama KDRT. Kita kerjasama kalau misalnya ada kasus, banyak kali kasus-kasus KDRT yang jadi laporan sama kita. Terus kita kan juga sebenarnya kan bukan pengacara atau apa kan. Kita langsung rujuk ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Contohnya LBH Jakarta, APIK dan sebagainya. Kalau ada kekerasan seksual pada anak dan sebagainya, mereka butuh trauma healing, mereka bisa kerjasama dengan Yayasan Puli dan sebagainya gitu juga. Nah kalau pendidikan kita kerjasama berbagai kampus. Kita datang sharing ke kampus-kampus. Kita juga ngumpulin beberapa relawan di tempat organisasi lain gitu kan. Kita kumpulin bagaimana mereka ada membantu ngajar dan sebagainya. Begitu. Berarti memang bisa dibilang Yayasan Budaya Mandiri ini juga menjembatani berbagai kebutuhan masyarakat sekitar dalam berbagai lini tadi itu ya. Kalau misalnya untuk advokasi bisa dihubungkan ke LBH, kemudian pendidikan dan modal untuk koperasi dan lain sebagainya ke alumni yang bisa menyediakan modal dan juga coaching gitu ya. Wah ini menarik sekali. Kalau misalnya latar belakangnya, tadi kan Mas Max sempat sebutkan bahwa ini berasal dari gerakan pribadi gitu. Bagaimana sih awalnya dari sebuah gerakan pribadi, mungkin yang tadinya di SMP atau SMA ya Mas sudah mulai? Saya mulainya tuh dari SMP kelas 3 terus mau naik ke kelas 1. Jadi itu udah mulai berjiwa sosial, kemudian sampai perjalanan panjangnya membentuk sebuah yayasan tuh bagaimana sih prosesnya? Jadi kalau prosesnya itu tadi sebenarnya kan memang karena ada empati ya. Ketika melihat satu anak jalanan yang di lampu merah, terus orang tuanya duduk-duduk santai gitu kan, terus dia ya udah gitu kan. Empatinya saya turun, terus saya mau dia, dan dia memang bilang butuh pendidikan. Nah saat itu saya benar-benar mengajar gitu. Jadi saya mengajar dengan papan tulis yang sederhana. Terus 2x3 lah kalau nggak salah papan yang tulis 2x3 itu saya ngajarin anak-anak baca tulis dan sebagainya. Ternyata itu bermanfaat sama mereka. Banyak ketika mereka bisa membaca, menulis, itu mengubah kehidupan mereka. Yang tadi cuma mereka jualan koran sampai ada yang punya kios koran gitu. Terus ada berbagai banyak anak-anaknya yang sekarang sukses gitu. Misalnya kayak tadi jarang mulai kerja di kantor dan sebagainya kerja. Terus mereka punya semangat lulus sampai SMA gitu kan. Nah itu luar biasa banget. Dari mereka cuma bisa baca tulis itu. Oke, jadi terus, memang sepertinya disesuaikan juga dengan namanya Yayasan Budaya Mandiri. Masyarakat pun diajarkan untuk mandiri ya. Berarti berbicara mengenai mengail ikan. Bagaimana masyarakatnya mengupayakan agar masyarakat yang dibantu juga berdaya untuk membantu dirinya sendiri. Nah kita akan saksikan dulu dalam tayangan berikut salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Budaya Mandiri, yakni Koperasi Sejahtera. Ini dia tayangannya. Mendirikan koperasi menjadi pilihan Max Andrew untuk membantu masyarakat di kawasan Durensawit, Jakarta Timur untuk bangkit dalam bidang perekonomian. Uniknya koperasi yang digagasnya ini kebanyakan beranggotakan kaum ibu. Bagi Max, memberikan bantuan tidak hanya selesai dengan memberikan sejumlah uang bagi mereka yang membutuhkan. Namun lebih dari itu, ia ingin mengajak anggota koperasi untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Koperasi Sejahtera menyediakan 3 wadah bantuan, yakni pemberian dana usaha, pelatihan, serta kegiatan simpan pinjam bagi warga yang berdomisili di kawasan padat penduduk di Durensawit, Jakarta Timur. Banyak manfaat yang sudah dirasakan oleh anggotanya. Jika dulu para anggotanya tidak memiliki pekerjaan atau hanya bekerja serabutan, kini sudah mulai bangkit dan merintis usaha secara mandiri. Salah satu anggota yang sudah merasakan manfaat dari kegiatan Koperasi Sejahtera adalah Tadam. Pria kelahiran Brebes yang semula bekerja serabutan sebagai penggali makam ini, kini beralih profesi menjadi pengusaha warung Tegal. Namun sejak bergabung menjadi anggota Koperasi Sejahtera dan mendapat bantuan modal serta bimbingan untuk memulai usaha, ia mampu mewujudkan impiannya menjadi seorang pengusaha warteg.
Ya, ini Pak Tadam ya, yang kemudian dari pekerja serabutan sekarang punya warteg. Luar biasa ya. Oke, kita coba ke Bu Siti ya. Bu Siti, ini kalau kita lihat koperasi sangat bermanfaat. Bagaimana kemudian teman-teman di sana merespons ini? Baikkah? Ya, mereka merespon baik sekali. Mereka gembira sekali juga. Dan mereka juga semangat. Luar biasa semangatnya. Banyak yang mau bikin usaha seperti Pak Tadam mungkin buka warteg atau buka yang lainnya, toko kelontong. Alhamdulillah semuanya mereka mau berusaha walaupun dari kecil-kecilan. Jadi yang mereka itu tadinya ngamen di jalan sekarang udah mau jualan walaupun itu cuma ada yang nasi uduk, ada yang jualan kayak nugget goreng, bakso goreng gitu. Mereka udah es mereka udah mau berusaha. Suka dukanya apa sih Bu dalam mungkin berbagi gitu ya ilmu dan juga mengajarkan warga juga untuk mandiri. Ada pengalaman menarik nggak? Habis jawaban boleh deh dijawab dulu. Sorry. Ya suka dukanya sih ya banyak juga sih. Kadang dari awal dulu karena kita dulu belum jadi yayasan gitu kan mungkin karena yang yang itu si Mac tuh orang dari Kristen mereka punya pemikiran negatif. Tapi setelah mereka tahu sama saya orang Islam berarti mereka gabung, akhirnya mereka percaya bahwa ini bukan bukan hanya dari salah satu golongan tertentu mengagamakan gitulah di situ. Jadi mereka Pancasila lah gitu. Ya, universal lah ya. Satu global. Dari situ. Jadi memang akhirnya berkembang, mereka antusias ya mendukung. Akhirnya toleransi beragama pun ikut terbentuk ya. Oke, nah kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber kita Max dan juga Ibu Siti sesudah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Kita kembali lagi ke Mas Max. Mas Max tentu tidak mudah untuk kemudian membuat atau mendirikan yayasan dan juga koperasi. Bagaimana kendala yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya? Oke, kendala koperasi ya Pak. Kalau kendala koperasi sebenarnya kan memang ada banyak masalah juga warga ya. Apalagi yang tadi yang nano-nano kan kadang-kadang tuh. Nah, kita ada yang beberapa warga nasabah yang nggak bayar sih. Ada yang beberapa nggak bayar tapi kita terus kejar dan sebagainya. Kita terus kejar, kita bilang, kita ingetin, kita bukannya menagih utang sih. Tapi kita bagaimana menagih janji untuk terpenuhi. Jangan sampai ibu udah meninggal gitu kan. Nanti ini nggak terpenuhi gitu. Kita sih ampuni gitu, tapi kita ini kan tetap hutang namanya. Kita selalu bilang gitu sama mereka. Terus kita ajarin bahwa ya kami kerjain ini supaya nambahin pahala ibu. Jadi supaya tidak mengurangi pahala ibu ketika meninggal dunia, maaf ya gitu kan misalnya. Gitu kan. Terus setelah itu kami juga tapi terus semangat ya pada ibu-ibu itu. Terus walaupun mereka ada sistem tanggung renteng, nah itu kendala di koperasi juga untuk nasabah-nasabah. Dan sampai saat ini itu sih pergumulan kita sih memang antara kita tadi mau memberikan yang tidak punya modal gitu kan, karena kita ada beberapa yang nasabah modalnya nggak layak sih. Misalnya kayak contoh nih pekerja seks ya, kita ada beberapa yang kita kasih sebenarnya. Terus kita kasih modal, kita tahu nih dia bilang oke, saya mau bertobat, mau berusaha dan sebagainya, tapi kita tahu lah dia susah untuk jatuh bangun gitu kan. Ya udah tetap kita kasih modal gitu. Akhirnya memang ketika kita tahu, karena kalau sebenarnya kan waktu di survei itu sebenarnya tidak layak, karena kan ada beberapa tes survei kan, ada kuesioner dan sebagainya, tapi emang nggak layak. Cuman ya udahlah karena dia mau berubah dari ini assessment, ya udah kita kasih ya. Cuma tadi akhirnya banyak, emang ada beberapa yang berhasil, ada yang gagal sih gitu. Oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang beberapa bentuk kegiatannya nih Mas. Ada yayasan, dan sekarang juga katanya memperjuangkan akta kelahiran ya. Iya, nah kalau gitu kita lihat tayangannya dulu yuk dalam yang berikut ini. Kebaikan melahirkan kebaikan. Ungkapan ini rasanya tepat disematkan untuk aksi-aksi sosial yang digalakan oleh Yayasan Budaya Mandiri. Dari yayasan yang memiliki visi menjadi sahabat keluarga prasejahtera ini, lahir aktivis-aktivis yang peduli terhadap permasalahan sosial. Salah satunya Hartini. Wanita 36 tahun ini adalah salah satu relawan pengajar di Yayasan Budaya Mandiri. Tidak hanya meluangkan waktunya untuk mengajar, Hartini kini menjadi pejuang akte kelahiran bagi anak-anak di sekitar kawasan tempat tinggalnya. Pada tahun 2013, Hartini sempat mengalami berbagai kendala,
untuk mendapatkan akta kelahiran bagi kedua buah hatinya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Yayasan Budaya Mandiri dan mendapat bantuan advokasi pada tahun 2015 dan berhasil memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya. Sadar bahwa proses pembuatan akta kelahiran ini tidaklah mudah dijalankan bagi keluarga prasejahtera, Hartini kemudian berinisiatif untuk membantu anak-anak di wilayah Klender, Jakarta Timur untuk mendapatkan akte kelahiran. Ia berharap dengan adanya akte kelahiran, maka tidak ada lagi anak-anak yang terkendala ketika ingin menempuh bangku pendidikan. Hingga kini, setidaknya sudah 60 warga yang dibantu oleh wanita yang berprofesi sebagai buruh lepas ini dalam memperoleh akte kelahiran. Ya, bagaimanapun akte kelahiran sangat dibutuhkan ya, karena ini basisnya yang paling mendasar. Betul. Nah, kita kembali ke Bu Siti ya. Bu Siti, bagaimana sih proses membantu warga sekitar dalam mendapatkan akte kelahiran ini? Mereka ditanya, kita data siapa yang belum punya akte, dan kita tanya kenapa belum punya akte. Terus kalau memang mereka yang nggak ada identitasnya, nggak lengkap, mereka kan kadang dipersulit, katanya ini nggak lengkap, nggak diterima, belum harus memenuhi syarat dilengkapin. gitu ya. Oke, itu dibantu proses. Kita bantu prosesnya. Gitu. Dan kalau mereka pun yang udah komplit, udah memenuhi syarat, tapi mereka tidak tahu tata caranya gitu. Kita ajarin. Jadi kita mengajarkan nanti setelah ini ganti mengajarkan yang lain. Jadi yang memang lain. didampingi terus prosesnya sehingga mereka pun nantinya sudah pinter nih ya, kalau nextnya harus mengurus surat-surat dokumentasi sendiri, sudah mudah-mudahan sudah bisa gitu ya. Dan kalau mereka ada kesulitan, kita bisa tetap dampingi terus. Ya, betul sekali. Ini kita coba kembali lagi ke Mas Max. Mas Max, sejauh ini apakah ada program-program yang akan dilakukan jangka panjang atau jangka pendek yang memang masih dalam impian Mas Max untuk kemudian diaplikasikan atau diterapkan ke masyarakat? Oke, kalau untuk program jangka panjangnya, kita untuk pendidikan sendiri memang kan kita masih ada beasiswa. Beasiswa adik-adik kita ada 54 anak yang mesti dibeasiswain gitu. Dan mereka yang sebenarnya ada beberapa dari 54 anak yang tidak dapat KJP. Terus ada yang mereka dapat KJP tapi kurang biayanya. Terus karena mereka SMA, itu kan pengeluaran lebih banyak. Terus ada juga yang beberapa mereka memang berprestasi ya, dan juga mereka nggak ada yang juga dari 45 anak nggak dapat karena mereka prestasinya biasa-biasa aja, tapi sayang kalau mereka putus sekolah gitu. Makanya kita perjuangin 45 anak. Kita saat ini yang program itu yang beasiswa fokusnya. Terus kita juga untuk ke edukasi, kita kan memang kan pendidikan gitu ya, kita ada beberapa program, acara, kegiatan untuk kumpulin volunteer sih. Nah, kalau ke depan sih mungkin kayak kita sih memang masih terus running untuk berbagai program. Kita untuk berbagai program, misalnya contohnya salah satu program rutin kita ada Pasar Bahagia. Pasar Bahagia itu sebenarnya setahun 3 kali kita ngumpulin orang-orang yang mau donasi barang dan kita jual. Nah, nanti kita jual murah kepada masyarakat. Nah, hasil penjualannya untuk operasional biaya kami sih. Dan kalau rencananya bulan Desember ini tanggal 17 kita mau adain Pasar Bahagia. Fokusnya sembako dan mainan. Kenapa mesti mainan? Karena banyak orang-anak yang mereka bilang, kok saya nggak bisa beli mainan helikopter, nggak bisa beli remote control. Terus mungkin orang tuanya mau beliin, tapi ntar aja deh, yang ini entar dulu dah ya kan. Lebih baik yang ini dulu. Padahal kan sebenarnya kan hak anak itu juga adalah punya dapat mainan gitu. Makanya kita mau perjuangin itu. Oke, terakhir saya mengutip kata-katanya Mas Max nih, 100 anak tidak memiliki pendidikan mungkin awal dari pemberontakan, tapi 1 anak dengan pendidikan pastilah awal dari gerakan. Bisa diceritakan di mana Mas Max waktu itu mengutip kalimat ini, katanya sudah membuat buku juga ya untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat. Oke, yang pertama kutipan itu sebenarnya perkataan dari Chico Mendes. Chico Mendes itu aktivis lingkungan di Brazil, gitu. Terus itu sangat menginspirasi saya banget sih. Ketika memang selama ini saya melihat ya bahwa anak-anak mungkin yang tidak berpendidikan, mungkin mereka kebanyakan mereka brutal dan sebagainya, atau mereka brutal tuh merasa emang karena memang ada penindasan lah, sistem yang memang membuat mereka miskin dan sebagainya. Tapi mereka cuma ada bisanya brutal gitu. Tapi kalau ketika mereka punya daya pola pikir yang bagus gitu kan, pendidikan yang bagus, walaupun sekarang kita tahulah memang pola pikir makin tinggi makin aneh ya, tapi saya yakin kalau anak-anak sekarang ini makin punya pendidikan karakter, pendidikan ini yang benar-benar bagus, kita dampingin, mereka akan punya strategi yang lain, bagaimana membangun sistem yang lain gitu. Dan terus warga juga yang lain, itu bagaimana caranya sih. Terus kalau buku, saya jujur memang saya banyak berbagai buku. Kayak salah satu itu ada buku tentang anak-anak HIV juga.
yang kita buat cerita tentang anak-anak HIV AIDS, dan ada juga buku Kancil dan Kelinci yang bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Jadi kalau orang beli buku itu, mereka juga donasi buat anak-anak bercita-cita untuk jadi presiden dan sebagainya. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Mac dan juga Bu Siti ini sangat menginspirasi sekali. Semoga makin banyak kemudian warga Indonesia yang terinspirasi dan semakin peduli terhadap masyarakat lingkungan. Tapi sejahtera. Iya. Terima kasih kalau gitu Bu Siti dan Mas Max untuk waktunya sudah hadir dan berbincang-bincang dengan kami. Sukses terus dengan Yayasan Budaya Mandirinya. Nah, pemirsa, sesudah ini kita masih punya beragam informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, keterbatasan lahan kini bukanlah halangan bagi warga perkotaan untuk berkebun. Teknik berkebun hidroponik pun selalu menarik untuk diterapkan sebagai solusi untuk bertanam di lahan yang minimal dengan hasil yang optimal. Ya, salah satu kebun hidroponik yang berada di Parung, Bogor, Jawa Barat berhasil memanfaatkan lahan seluas 4 hektar menjadi kebun sayur yang hasilnya dipasok ke beberapa swalayan di kota-kota besar di Indonesia. Memanfaatkan lahan yang minim untuk mendapatkan hasil optimal. Prinsip ini cocok untuk menggambarkan teknik bercocok tanam dengan metode hidroponik. Metode ini bisa diterapkan oleh warga perkotaan yang ingin bercocok tanam, namun memiliki lahan yang sempit. Di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat, terdapat sebuah kebun sayur organik seluas 4 hektar yang memanfaatkan air sebagai media tanam. Air yang sudah dicampur dengan berbagai nutrisi ini berfungsi sebagai media distribusi kandungan pupuk ke akar. Tanaman hidroponik itu adalah tanaman yang ditanam tanpa menggunakan media tanah. Jadi medianya itu hanya air yang mengalir saja. Kebun organik yang dirintis sejak tahun 1988 ini dimanfaatkan untuk menanam sayur mayur seperti bayam, kangkung, dan sawi hingga masa panen. Sistem tanam yang digunakan adalah nutrien film teknik atau NFT yang mengalirkan air ke atas asbes yang dilapisi terpal plastik serta styrofoam, serta ditata dengan posisi miring. Teknik ini dipercaya mampu menghasilkan hasil kebun dengan kualitas lebih baik dibanding dengan metode tanam konvensional. NFT itu salah satu sistem hidroponik nutrien film teknik. Jadi cara bercocok tanam secara hidroponik dengan mengalirkan aliran tipis saja. Karena apa? Di dalam aliran yang tipis itu terhadap oksigen konten di dalam pupuk itu menjadi lebih bagus. Jadi kan secara teori air yang dingin, air yang mengalir, air yang lapisan paling atas itu oksigen kontennya paling bagus sehingga pertumbuhan tanaman itu semakin bagus karena pada waktu untuk menyerap unsur hara itu dibutuhkan energi, sumber energi adalah dari oksigen. Segi taste-nya biasanya lebih crispy karena memang pupuknya 12 unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu memang tersedia semua dengan komposisi masing-masing. Hingga kini, sayur mayur hasil kebun organik ini sudah didistribusikan ke beberapa gerai swalayan di kota-kota besar di Indonesia. Dengan harga yang cukup kompetitif, yakni Rp15 hingga Rp20.000 per 250 gram. Metode tanam hidroponik ini didukung oleh hidroponik kit, yakni vertical garden, dan metode pasang surut. Hidroponik kit memanfaatkan pipa paralon yang berfungsi sebagai saluran air, serta botol plastik bekas dan sekam bakar sebagai media tanam pengganti tanah. Pengertiannya adalah miniatur dari hidroponik. Di dalam kit itu dengan skala yang kecil, lebih kurang 1 meter persegi, kita bisa lihat bagaimana sistem NFT itu yang bagaimana, sistem DFT itu yang bagaimana, terus kemudian FM-Flow bagaimana. Jadi lebih ke miniatur kecil. Nah, biasanya di Indonesia sekarang udah mulai booming itu digunakan untuk salah satu elemen taman di depan rumah. Metode tanam menggunakan hidroponik kit ini cukup banyak diminati karena meskipun bertanam di lahan sempit, memungkinkan petani untuk mendapatkan hasil kebun berkualitas. Tim Liputan DAI TV.
Pemirsa, limbah industri perkayuan biasanya digunakan hanya untuk kayu bakar hingga media tanam. Namun di tangan seorang gadis muda bersama para pengrajin, limbah kayu diubah menjadi kacamata bernilai tinggi. Ya, kreativitas limbah kayu ini dibuat di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta yang hingga kini telah banyak diekspor hingga mancanegara. Indonesia dikenal sebagai lung bumi dengan hutan tropis yang luas. Hasil hutan Indonesia berupa kayu banyak digunakan dalam industri konstruksi hingga mebel. Namun, seringkali limbah industri ini dibuang tanpa ada pengolahan lanjutan. Prihatin dengan banyaknya limbah kayu yang seringkali tidak digunakan, sekumpulan anak muda yang tertarik pada hutan dan lingkungan alam mencoba membuat kreativitas dengan mengubah limbah kayu menjadi bingkai kacamata yang sangat bernilai ekonomis melalui suatu badan bernama Kayonara. Kayonara kemudian berkolaborasi dengan pengrajin untuk memulai kreativitas di sebuah desa dekat Gunung Kidul, Yogyakarta. KKN 2 bulan itu saya lumayan tahu kan orang-orangnya seperti apa, terus potensinya kayak gitu. Akhirnya waktu itu saya ngeliat teman-teman Karang Taruna ini orang-orangnya kan SDM-nya cukup banyak, tapi kebanyakan memang turun ke Jogja untuk melakukan pekerjaan yang jadi yang tadi kayak gitu. Nah, menurut saya cocoknya ya kenapa kita nggak mulai dari awal. Kayonara memiliki kontrol kualitas bahan baku yang ketat sebelum diproses. Inovasi tidak hanya datang dari tim Kayonara, tetapi juga dari para pengrajin dan pelanggan Kayonara. Bentuk kerjasama ini membuat para pengrajin lebih kreatif dan inovatif. Berhubung kayunya kayu limbah kita milihin corak kayu dan bahan kayunya. Coraknya yang ada motifnya. Kan kayu rosewood kan memang cenderung warna hitam, tapi kita ngambil yang ada motifnya. Produksi kayu yang besar dengan kualitas yang baik menjadi pemicu bagi Kayonara untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mempromosikan kayu Indonesia melalui berbagai produk dengan kualitas prima. Jadi sebenarnya program One Glass One Tree yang Kayonara buat itu di tahun 2016 ini adalah untuk menggambarkan betapa kami ini concern terhadap lingkungan. Jadi setiap penjualan satu kacamata kayu kami itu akan kami kontribusikan satu semai untuk ditanam di wilayah Indonesia. Tim Liputan DAI TV. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Ya, jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @daya_tv dan @haloindodai_tv. Akhir kata saya Lorena Flit. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.